Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok PKL Fakultas Hukum di Desa Dapenda ingin melakukan sharing and caring mengenai Undang-Undang Omnibus Law, terutama dampaknya apa saja dan dari segi positif maupun negatifnya bagi perekonomian. Betul ya Bapak? Mungkin bisa dilanjutkan oleh Bapak Zen. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di samping saya menyapa teman-teman semua tadi di sini sudah diperkenalkan, ini dari kelompok PKL Desa Dapenda ya. Tidak apa-apa, ini sekaligus juga saya perkenalkan untuk teman-teman yang di rumah yang mengambil mata kuliah saya hukum bisnis kelas E dan kelas F di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi ini kita sedang membuat video pembelajaran juga untuk mata kuliah hukum bisnis kelas F dan kelas E ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Semester berapa Mas Os? Semester 2. Semester 2 ya. Nah, sekaligus kita akan membahasnya bersama-sama ya. Karena kebetulan tadi kita sedang membahas Omnibus Law juga. Omnibus Law juga di Balai Desa ya. benar. Nah, kita ceritanya ini kita mau melanjutkan diskusinya yang belum tuntas ya. Yang belum tuntas. Tapi sebelum kita lanjut, saya kira teman-teman yang di rumah ini, terutama mahasiswa ini semester 2 Mas Os ya, Iya. harus diberi pemanasan dulu, harus paham dulu apa itu Undang-Undang Omnibus Law yang sangat heboh ya. Jadi sepanjang sejarah pembentukan peraturan perundang-undangan selevel undang-undang, ini mungkin yang paling heboh ya. Karena menyedot perhatian banyak pihak, ya, semua orang komentar, semua orang berdemo seluruh Indonesia ya, mulai dari buruh, Petani. mahasiswa, pemuda ya sampai masyarakat di bawah ya. Nah, mungkin bertanya-tanya undang-undang Omnibus Law itu undang-undang apa gitu ya. Nah, ini saya beritahu kepada teman-teman mahasiswa semester 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya. Jadi undang-undang Omnibus Law ini kalau saya jelaskan secara sederhana, ini sebenarnya undang-undang yang saya sampaikan tadi, undang-undang yang mengakomodir kepentingan undang-undang lain yang banyak ya. Jadi ada yang bilang ini undang-undang sapu jagat. Kenapa disebut Undang-Undang Sapu Jagat? Karena dia mampu mengakomodir berbagai peraturan perundang-undangan yang sebelumnya dinilai tumpang tindih. Ya. Bahkan disebut ribuan peraturan perundang-undang tumpang tindih. Ya. Sehingga perlu disederhanakan dalam sebuah undang-undang yang namanya Omnibus Law. Jadi Undang-Undang Omnibus Law ini ya itu merevisi ya, mencabut bahkan berhasil menggabungkan berbagai peraturan perundang-undangan yang dinilai tumpang tindih itu supaya lebih rapi, lebih sederhana, ya, lebih mudah dipahami dan lebih efisien. Betul. Ya, seperti itu. Nah, makanya disebut Undang-Undang Sapu Jagat karena menyapu banyak peraturan perundang-undangan, kemudian menjadikannya satu saja. Ya, satu saja yang kita sebut dengan Undang-Undang Omnibus Law. Di antaranya yang paling terkenal adalah Undang-Undang Cipta Kerja, walaupun di dalamnya juga ada undang-undang lain ya. Undang-undang kefarmasian, undang-undang perpajakan, sampai undang-undang tentang ibu kota. Ya, itu dimasukkan dalam Undang-Undang Omnibus Law itu ya. Nah, maksud dan tujuannya baik ya, untuk efisiensi ya, supaya tidak terjadi tumpang tindih ya. Nah, ini tujuan utamanya seperti itu ya. Jadi misalnya yang dianggap tumpang tindih itu misalnya undang-undang yang mengatur sejumlah pasal terkait dengan bagaimana membuka usaha baru ya. Bagaimana mengurus izinnya supaya tidak berbelit-belit. Nah, iya kan, ini kan bicara bisnis ya. Anda ketika mau berbisnis kan pasti diawali dengan bagaimana membuka kegiatan bisnis itu ya secara legal ya, mengurus izinnya dulu supaya lebih sederhana, lebih cepat, lebih mudah bagaimana ya kan. Nah, kalau pakai undang-undang yang lama itu memang dianggap berbelit-belit. Bayangkan ada 9 undang-undang, ada 2 peraturan pemerintah, ada 4
peraturan presiden, ya, kemudian peraturan ada daerah. 20 Peraturan daerah. peraturan menteri, belum lagi peraturan daerah di tingkat wilayah provinsi, Betul. peraturan daerah di tingkat kabupaten dan kota. Silahkan dijumlah sendiri. Ya. Berapa jumlahnya, apa nggak pusing, ya kan? Nah, kalau misalnya ada keluhan dari investor, ya, dari pengusaha yang ingin membuka usahanya, buka izinnya bisa setahun nggak kelar-kelar, misalnya ya, mungkin saja itu terjadi. Ya. Nah, tapi dengan undang-undang Omnibus Law ini diharapkan mudah, cepat. Betul. Jadi kalau bisa ngurusnya nggak pakai lama, GPL gitu ya, nggak pakai lama. Jadi sebentar saja sudah bisa keluar izinnya dan bisa buka usaha. Nah ini sekilas tentang undang-undang Omnibus Law ya. Yang terkenal adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Karena setelah investasi berhasil didatangkan, hadir di tengah-tengah kita hingga ke pelosok desa, karena kita di sini sedang di mana ini? Di Pantai Lombang. Di Pantai Lombang ya, di mana banyak investor ingin mencoba membuka usaha di sini ya, terutama di bidang pariwisata. Jangan sampai terhambat gara-gara banyaknya regulasi ini, banyaknya prosedur yang berbelit-belit ini ya. Nah, makanya kemudian Pak Jokowi di pemerintahannya ini perlu ada terobosan yang namanya Undang-Undang Omnibus Law ini. Kita mengenalnya yang paling populer adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Karena dengan semakin banyaknya investasi, perekonomian sehat, sehingga banyak menciptakan lapangan pekerjaan. Begitu. Anda nanti lulus bisa langsung bekerja. Jadi memang maksudnya mulia sebenarnya. Cuman mungkin ada banyak kritikan aja, ada banyak masukan yang mungkin nanti perlu disampaikan oleh teman-teman. Ya, misalnya ya, khawatir mengabaikan partisipasi masyarakat, ya kan? Karena ini Tidak melibatkan partisipasi dari masyarakat, ya kan? Saya yakin teman-teman tidak banyak tahu tentang ini, ya. Tidak banyak tahu kontennya, isinya. Apalagi masyarakat di desa apa ini? Dapenda, di desa Lombang, Legung dan sebagainya, ya kan? Mereka tidak banyak tahu bahwa akan ada undang-undang secepat kilat ini. Semudah-mudahnya segera bisa terbentuk dalam waktu yang cepat begitu. Makanya banyak mengundang protes, kritik, demonstrasi di mana-mana. Ya. Nah, ini tentang Undang-Undang Omnibus Law ya. Nah, mungkin ada yang mau disampaikan dulu? Silakan Mbak Iva. Ini saya kenalkan, ini Mbak Iva, kemudian ini Mbak Bilda, yang ini yang keren ini ya. Jadi saya ini keren banget ya. Dari penampilannya saya senang sekali ya. Ini mahasiswa ya, walaupun seperti ini mahasiswa loh. Gagah gitu kan. Ya, bukan ini apa kalau pakai ini apa? Kopiah. Kopiah ya. Ini biasanya kalau di desa terkenal dengan apa? Biasanya Bajing. bajing ya, bajingan ya. Gak apa-apa, kita kemas dengan dengan gurauan ya. Jadi memang di Madura ini orangnya kan sakti-sakti ya. Nah, salah satunya ini yang saya bawa ini sakti, saudara ya. Sakunya putih, Pak. Jadi dengan kopiah yang panjang ini menunjukkan kesaktiannya. Iya, kerupuk ada jadi tidak Ini ada. identitas Madura ya. Madura. Ini kalau misalnya ada istilah bajingan ya. Ya, Tapi ini ini. bajingan yang baik ya. Ya. Bajingan yang baik. Baik di rumahnya maupun di tempat yang lain. Ya. Di rumah baik Pak, di luar enggak. Bajingan pensiun. Nah, ini namanya Mas Mohan. Mohatib ya. Saya panggilnya Mohatib ya. Kemudian ini ada Mas Oos yang sudah terkenal, selebritisnya Bluto ini. Ya. Followersnya 20 juta. Ya. Kemudian ini ada Mas Alif, Bang Alif. Jadi orang Sumber pasti tahu. Bang Ya, Adib. Yang ada punya pengusaha Bang ini, pengusaha ini. Ya. Iya. Punya Bang Pengusaha ya. Jadi kalau saya sebut Sudah ngurus izin, Pak. Sudah ngurus izin. Sudah. Oh, berarti ini tahun prosesnya ya. Tahu itu prosesnya. Kalau nggak ngurus izin, saya undang ini untuk menertibkan, untuk segera memanggil agar supaya segera mengurus izinnya ya. Bang Alif, siapa yang tidak tahu Bang Alif? Ya, di seluruh Sumeneb pasti tahu ya. Kemudian ini ada Mas Rizal ya. Mas Rizal ini juga mahasiswa kita ya.
dari mana Mas? Dari mana? Kepolisian. Dari Rubaru ya, dari Rubaru. Jadi kita ini dari berbagai profesi ya. Mas Rizal ini kebetulan dia dari Polri ya. Bersama kami juga bergabung di Fakultas Hukum. Jadi kita ini dari berbagai latar belakang profesi ya. Ini dari Dinas Kominfo. Perbajingan. Kominfo, Pak. Yang butuh penjelasan lebih lanjut untuk menginformasikan ke bawah, Pak, tentang Ke bawah apa? undang-undang itu, Pak. Nah, ya, ini berarti ada hubungannya dengan kita Kominfo, ya. ya, karena kita harus perlu mensosialisasikan masalah hukum itu ke bawah, Pak. Biar masyarakat luas itu bisa paham apa sih itu. Ke bawah. Ke bawah. Mohon penjelasannya nanti dari Bapak. Kami kan menimba ilmu dari Bapak untuk disebarkan ke masyarakat luas, Pak. Sangat mulia sekali. Mario. Jadi ini cuma penampilannya saudara yang seperti ini, tapi hatinya baik banget. Baik banget. Ya, kemudian cerdas juga ya. Cerdas loh ya. Bajingan Jadi jangan lihat orang dari penampilan. Iya. Penampilannya di luar boleh seperti ini, tapi dalamnya jangan dikira ya. Nanti Anda bisa tertarik. Ya. Jadi ini dari Kominfo ya, Ya, Kominfo. yang tugasnya sosialisasi, ya, kemudian menginformasikan kepada seluruh masyarakat tentang kebijakan, tentang peraturan perundang-undangan, ya kan, tentang kegiatan bisnis juga, Mas ya. Ya, siap. Kegiatan bisnis yang ada di Sumeneb, ya, ini juga membutuhkan tenaga-tenaga dari Kominfo. Semua UMKM dan produknya ya bisa menggunakan fasilitas dari Kominfo ya. Kominfo siap ya, memberikan informasi kepada publik ya, tentang berbagai kegiatan bisnis termasuk yang dilakukan oleh UMKM di seluruh desa. Makanya saya berharap di desa ini kalau ada UMKM yang perlu diorbitkan ya, supaya dikenal banyak orang ya, kita butuh tenaga dari Kominfo ini yang tugasnya memberikan informasi kepada masyarakat luas ya. Baik, silakan, ada yang mau disampaikan lagi? Ya ada sekilas tentang ini ke apa ya Pak, ke mahasiswa baru yang semester 2 dari Fakultas Ekonomi. Ya, Nah, Fakultas Ekonomi ini ya. Jadi begini adik-adik semuanya, nanti apa sih kaitannya Omnibus Law itu dengan Fakultas Ekonomi? Masa dari Fakultas Hukum juga ikut campur dalam ekonomi? Nah, ternyata kita itu saling keterkaitan dan saling membutuhkan satu sama lain. Kami dari Fakultas Hukum akan sedikit menjelaskan ataupun sedikit akan menelaah bagaimana sih hubungannya, apa sih dampaknya Omnibus Law itu terhadap Fakultas Ekonomi juga, karena hukum ekonomi itu sama-sama keterkaitan. Misalnya di Omnibus Law itu yang dari 11 klaster yang terbagi dari gabungan 79 pasal dan undang-undang itu ternyata itu memiliki banyak ketimpangan-ketimpangan, sehingga kami masyarakat kecil, pemuda, mahasiswa, buruh, petani, kaum miskin, perkotaan, nelayan, seakan-akan kalau dikaitkan dengan dampak perekonomiannya itu sangat merugikan masyarakat kecil. Karena apa? Adanya Omnibus Law itu membuka keran investasi dan hanya menjadi karpet merah bagi penguasa dan pengusaha, yaitu pemilik modal misalkan. Sehingga apa? Masyarakat itu, misalkan Indonesia nih yang booming pada hari ini itu Pak, sangat mendambakan ingin menciptakan mobil listrik sampai mengorbankan Mahameru, sampai mengorbankan Papua yang terkandung nikelnya dan lain sebagainya. Kalau bisa kita itu dalam perumusan perundang-undangan itu seharusnya ada transparansi hukum dan kejelasan. Karena masyarakat sipil itu juga perlu dilibatkan dalam membentuk suatu kebijakan. Jangan mentang-mentang ini ada apa kok mau dipercepat, misalkan kayak di Sumeneb kemarin mau mempercepat review RT RW. Ini ada apa kok mau dipercepat yang tahun 2011 sampai 2033. Ternyata kawan-kawan menganalisa, ternyata Kabupaten Sumeneb ingin memberikan karpet merah investasi, yaitu membuka ekspansi lahan seluas 826 hektar untuk pertambangan fosfat. Nah, kalau fosfat ditambang secara skala besar, maka penampungan air ketika musim hujan itu maka akan menurun gitu.
Dan saya sempat yang audiensi kemarin saya bilang kepada pemerintahan, ini di Sumeneb ini hancurnya nanti ini bukan karena cuaca yang ekstrim tapi pertambangan yang ekstrim. Jadi kesimpulannya adalah terjadinya banjir di Kabupaten Sumeneb itu bukan karena hujan tapi curah izin yang berlebihan. Mungkin itu saja Bapak. Terima kasih. Ya, baik, itu tambahan dari saudara Supandi ya yang mengalami bersama teman-temannya, Iya, teman-teman mahasiswa ya, bagaimana mereka dari awal proses pembentukan undang-undang Omnibus Law ini ya ikut mengawal bersama masyarakat juga Mas ya, Iya. supaya undang-undang Omnibus Law ini ya semangatnya tetap berpihak kepada masyarakat ya, kepada usaha-usaha di bawah ya, tidak hanya menguntungkan pihak investor ya seperti yang dikhawatirkan banyak orang gitu ya. Nah, betul apa yang katanya Mas Supandi tadi. Jadi kita ini saling berhubungan satu sama lain walaupun bidang ilmu kita beda. Kita ini kebetulan sekarang lagi menekuni ilmu hukum ya, kemudian Anda sedang menekuni ilmu ekonomi ya. Ini sebenarnya saling berhubungan. Ya, kalau Anda ingin berbisnis dengan ilmu ekonominya, tetap butuh dengan ilmu hukum dengan peraturan perundang-undangannya. Ya. Supaya Anda mendapatkan kepastian hukum ya. Dalam berinvestasi, dalam membangun bisnis itu kan perlu kepastian hukum sehingga kegiatan bisnisnya itu dipastikan secara hukum terlindungi, ya kan? Nah, makanya kami dari Fakultas Hukum ketemu ya, nyambung dengan teman-teman di Fakultas Ekonomi yang belajar ilmu ekonomi ya. Nah, kemudian ketemu juga dengan teman-teman di fakultas lain yang sedang menekuni tentang ilmu lingkungan misalnya, ya kan? Bagaimana kegiatan bisnis kita ini juga ramah lingkungan ya. Jadi ilmu ekonomi tidak cukup, undang-undang tidak cukup, tapi juga butuh pencerahan dari ilmu yang lain, ilmu yang lain ya, ilmu sosial ya, supaya respon dengan kepentingan sosial, respon dengan kepentingan lingkungan, karena kita juga harus belajar ilmu lingkungan ya. Bagaimana lingkungan ini tidak rusak gara-gara kegiatan bisnis. Ya, bisnis. Ya, Yang karena hanya sepihak itu. karena kita lebih mengutamakan dan memanjakan investor, kemudian lupa bahwa kita perlu melindungi yang namanya lingkungan. Ya kan? Kita perlu melindungi kearifan lokal masyarakat, ya, di mana kegiatan bisnis itu dibangun, ya kan? Kita tidak mau ini yang namanya wisata kita ya, wisata unggulan kita yang namanya Lombang ini, ya kan, sudah kita capek-capek bangun bertahun-tahun ya. Bisnis wisata ini yang menjadi salah satu ikonnya Sumeneb ya, rusak gara-gara kita hanya mau memberikan karpet merah kepada para investor, kemudian kita mengabaikan perlindungan terhadap lingkungan, ya kan, mengabaikan perlindungan untuk melindungi kepentingan budaya masyarakat lokal, ya kan. Nah, ini tidak baik ya untuk pembangunan ekonomi ke depan. Ya. Pembangunan ekonomi ke depan harus bersenyawa dengan budaya lokal masyarakat sekitar, harus bersenyawa dengan kepentingan perlindungan lingkungan hidup. Tidak boleh gara-gara mengutamakan kepentingan bisnis saja kemudian lingkungannya rusak, mengabaikan nilai-nilai agama, nilai-nilai kearifan lokal ya. Ini tidak boleh ya. Ini tugas kita semua di kampus ini untuk memberikan pencerahan kepada semua masyarakat ya. Saya kira itu. Ada yang mau disampaikan lagi? Ya gini ya, terkait dengan undang-undang Omnibus Law ya. Saya kira di sini teman-teman juga tahu bagaimana undang-undang Omnibus Law kemarin sudah ramai terkait dengan undang-undang Omnibus Law setelah disahkan ya. Ini sebenarnya saat sekarang ya kan sudah disahkan. Ya. Saat sekarang itu bagaimana kondisi teman-teman di sini yang ada di sekitar kita di sini? Bagaimana gitu kan? Ketika kita berbicara tentang undang-undang Omnibus Law ya, oh ya itu ya gampang, kita berbicara gampang saja gampang kan. Tapi kenyataannya undang-undang ini menimbulkan negatif atau positifnya? Gimana? Ya, ada. Jadi gini Mas, dari dampaknya ini terlalu banyak dari hal negatifnya gitu. Yang kawan-kawan kemarin itu
sempat menganalisa dampak Omnibus Law itu, sehingga apa? Ternyata pemerintahan itu ya di masa pandemi itu dijadikan suatu alat untuk mengekspansi secara besar dan pengambilan baik perampasan lahan secara besar-besaran. Sampai ternyata pandemi ini bukan hanya virus corona yang booming, tapi konflik agraria yang semakin membesar. Jadi bahkan dari Jatamnas nih kemarin itu sempat menyampaikan di webinarnya gitu, bahkan konflik terbesar selama 2020 di masa pandemi itu, konflik terbesar itu terjadi di Jawa Timur, Mas. Ya, bahkan itu konflik itu sering terjadi karena apa? Karena sekarang korporasi itu ada perlindungan hukum untuk menginvestasikan dan untuk merampas-rampas lahan para masyarakat kecil, misalkan di pedesaan yang mempunyai lahan, dengan misalkan adanya proyek strategis nasional, sehingga apa, masyarakat itu barang siapa yang mengganggu proyek strategis nasional maka itu akan menjadi subjek hukum yang akan dipidana gitu. Jadi seakan-akan masyarakat sekarang tidak mempunyai otoritas hukum yang sangat kuat untuk mempertahankan lahan penghidupannya gitu, Mas, mungkin. Ya, itu sekilas tentang apa yang terjadi akibat dari pemberlakuan Omnibus Law ya. Itu penilaian ya, penilaian masyarakat, salah seorang masyarakat yang kebetulan ada di desa ini ya. Tapi kita juga mengakui ada maksud-maksud baik, tujuan-tujuan baik dari Omnibus Law ini ya, yang mungkin belum bisa kita rasakan sekarang ya, dan akan kita rasakan untuk beberapa waktu kemudian begitu ya. Jadi sekali lagi kita tidak sedang membeberkan negatifnya saja ya, tapi kita juga perlu memberikan pencerahan tentang hal-hal yang baik juga, yang positif juga untuk meningkatkan ya perekonomian masyarakat di masa-masa yang akan datang ya. Nah, mungkin pertanyaan dari Mas Oos tadi itu ya bolehlah ya bisa didiskusikan ya, terutama teman-teman yang hidup di desa ini ya, yang mungkin bisa merasakan langsung bagaimana rasanya ya setelah itu diberlakukan ya. Ada yang mengatakan kayaknya tidak ada, nggak ngefek gitu ya. Mungkin dia kurang merasakan. Ya, mungkin beliaunya ini yang bilang tidak ngefek ini mungkin memang tidak aktif dalam kegiatan bisnis ya, atau Tapi mungkin kebanyakan masyarakat luas itu Pak banyak buta hukum. Masyarakat luas itu, masyarakat kita ini banyak buta hukum. Jadi tugas-tugas kita ini adalah memberi pencerahan masalah hukum apa saja yang ke masyarakat itu, biar masyarakat luas itu tahu. Karena apa? Masyarakat ini buta, Pak. Buta masalah hukum. Jujur saja buta. Jadi ditanyakan ini yang tola-tole. Jadi kami mengharap kepada teman-teman untuk memberikan satu pandangan hukum kepada masyarakat luas, biar masyarakat kita ini tidak dibodohi. Begitu, Pak. Ya, ini masukan dari Kepala Dinas Kominfo. Amin. Amin. Kita doakan. Amin. Kita doakan ya lo. Anda jangan lihat penampilannya dong. Ini teman terbaik saya ini. Ya, ini teman terbaik saya ya. Ya, Anda kalau tahu saya sebut nama yang sebenarnya bisa gujur dunia ini. Ini kalau saya ibaratkan ini ya kalau dalam gurauan saya ya, ini cuman gurau ya. Ini mirip Umar bin Khattab. ya, ini sekarang ini kalau di zaman jahiliyah ini semua orang takut loh ya. Tapi kalau sudah masuk dalam sudah jadi orang yang soleh maksudnya. Alhamdulillah. Ya, wah ini anugerah besar gitu ya untuk perjuangan dakwah peraturan perundang-undangan ya. Ini dakwah konstitusi gitu ya. Nah, ini masukan baik ya. Ini tugas kita ini semuanya, ini tanggung jawab kita untuk memberikan pencerahan ya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu kan tugas kita ya. Jangan kemudian kita jadi menara gading di mana? Di kampus ya, menjadi manusia elit, tidak ada hubungannya, tidak nyambung dengan kepentingan masyarakat. Iya kan? Ya. Nah, ini sekarang kita ini kesempatan walaupun cuma berapa hari, Mas? Kita di sini 12 hari. Walaupun di 12 hari di sini, ini kesempatan bagaimana kita bisa mengabdi. Kita buktikan bahwa apa yang kita timba ilmu di kampus itu bisa dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat luas. Walaupun cuma 12 hari,
gunakan sebaik-baiknya ya untuk transformasi ilmu pengetahuan ya kepada masyarakat kita ya. Walaupun tadi kita baru memberikan sedikit tentang Omnibus Law ya, sekilas saja. Yang penting mereka tahu, karena selama ini mereka tahunya cuma di TV ya, di Orang Matula, di TV-TV itu ya. Kalau melihat, Ya. Lihat. kalau tidak melihat ya tola-tola tidak tahu. Kalau nggak melihat, Bang. Jadi cuman itu yang mereka tahu ya. Tapi lebih jelasnya Anda yang harus menjelaskan kepada masyarakat ya. Ya. Ya, silakan, ada yang mau disampaikan lagi sebelum ditutup, ibu-ibu? Cukup Pak, sepertinya Ya, sudah. terima kasih sudah cukup Pak. Sudah cukup ya. Nah, saya kira ini juga bermanfaat ya Ya, siap. untuk teman-teman di Fakultas Ekonomi ya. Amin, amin. Supaya Anda tahu kami di Fakultas Hukum punya kegiatan ya. Punya kegiatan yang tugasnya mencerahkan kehidupan masyarakat melalui sosialisasi peraturan perundang-undangan ya kan, termasuk undang-undang Omnibus Law yang hubungannya sangat erat dengan kegiatan bisnis ya. Yang sekarang Anda sedang menempuh kuliah hukum bisnis ya. Kalau Anda kurang puas ya, memang kita tidak sedang memuaskan orang-orang gitu ya, artinya adalah memuaskan, memberikan ilmu maksudnya ya. Anda perlu berdiskusi dengan kami siap ya. Kami siap ya. Jadi sekarang ini harus lintas disiplin ilmu ya. Kalau perlu ini nanti pulang ke kampus diskusi dengan fakultas lain. Jangan cuma fakultas hukum kumpul dengan fakultas hukumnya, ekonomi kumpul dengan mahasiswa fakultas ekonomi ya. Seolah-olah kita tidak bisa melakukan dialog ya, dialog keilmuan ya, antara ilmu yang satu dengan ilmu yang lain. Kita ini tidak ada apa-apanya kalau tidak ada ilmu yang lain. Begitu juga sama teman-teman di Fakultas Ekonomi, tidak ada apa-apanya kalau tidak dibantu dengan ilmu yang lain. Saya kira itu ya, saya kembalikan kepada yang membuka Pak Mas Supandi, kemudian yang menutup juga Pak Supandi. Saya panggil Pak Supandi karena di sini dia tokoh pemuda. Amin. Ya. Saya kembalikan kepada Pak Supandi. Monggo, Ustadz. Pak Supandi. Oke, adik-adik semuanya dari Fakultas Ekonomi yang sedang ingin menempuh hukum bisnis, semangat belajar kalian, jadikan sebuah permasalahan ataupun kekeliruan ataupun terbatasnya wawasan itu sebagai proses pendewasaanmu, bukan penghambat prosesmu. Tetap semangat. Semoga bincang-bincang kali ini bermanfaat. Amin. Dan memang ini sangat bermanfaat untuk kita semua, meskipun beda fakultas, tapi kita memiliki keterkaitan dan kebutuhan satu sama lain. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.